Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Ngopi Gayang, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Tentunya pada kesempatan ini kita bakal ngobrol dengan guru-guru yang gayang dan juga pintar yang ada di Jawa Tengah. Langsung saja saya akan menyapa yang ada di sebelah saya. Ini ada Bapak Ahmad Jazuli SPDSD atau yang akrab disapa dengan Pak Jazuli. Halo Malin. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik, Iya. luar biasa. Ini merupakan ketua dari tim pembelajar Merdeka Tribuners. Kemudian bergeser ke sebelahnya, ini ada Ibu Kusnaini SPD atau Bu Uus. Halo, Halo salam Ibu, kenal. salam kenal. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah saya. Kalau Bu Uus ini anggota dari tim pembelajar Merdeka Tribuners. Jadi keduanya adalah Fasda untuk Tanoto Foundation Kabupaten Tegal. Kita bakal ngobrol proyek apa aja sih yang dibuat dari tim pembelajar Merdeka ya. Baik, sebelum itu Pak, saya mungkin akan menanyakan dulu proyek Fasda Perubahan nih dari Tanoto Foundation. Ini sebenarnya proyek apa sih Pak? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Iya. Jadi kami tim pembelajar Merdeka itu memiliki proyek yang disasarannya adalah guru-guru MI karena mereka baru pertama kali untuk melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ini. Sehingga kami akan memberikan inisiatif untuk pendampingan bagi mereka di mana mereka itu setelah kami observasi ada miskonsepsi di dalam penyusunan administrasi terutama di modul ajar. Hal ini beresiko karena pembelajaran dengan koordinasi yang salah atau miskonsepsi tadi bisa mengakibatkan pembelajaran yang berbeda dari regulasi dari pemerintah gitu. Iya, jadi kami tim pembelajar Merdeka mencoba untuk mendampingi mereka dengan memberikan pelatihan selama 7 kali dengan sistem blended learning, yaitu online dan juga offline gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti bisa dibilang proyek yang dibuat dari tim pembelajar Merdeka ini untuk menyamakan konsepsi nih ya. Bisa dibilang seperti itu karena adanya miskonsepsi untuk kurikulum 2013 dan juga terutama di modulnya, Mbak. Kurikulum Merdeka gitu ya. Betul. Untuk Madrasah Ibtidaiyah berarti betul. atau MI. Memang sebenarnya yang ditemukan masalah di lapangan seperti apa Bu? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk masalah yang kami temukan itu diantaranya mereka itu belum bisa membedakan antara capaian ya, istilah CP, capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, mereka masih menganggap bahwa itu adalah sama dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013. Padahal antara CP dan KD itu ya, itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Selain itu adalah tentang implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di Madrasah Ibtidaiyah itu ada tambahan belakangnya RA Rahmatan lil Alamin. Sedangkan kalau kita di SD itu hanya P5. Nah, mereka itu masih menganggap bahwa P5 itu ya hanya market day, hanya jualan, bagaimana anak praktek jual beli seperti itu. Padahal sesungguhnya P5 itu kan tidak, tapi suatu proyek di mana itu digunakan untuk membentuk mereka punya karakter, punya profil pelajar Pancasila. Oke. Seperti itu. Baik. Mbak. Sebelum merambah ke pertanyaan yang lain nih Bu, saya penasaran apa yang menjadi dasar perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka sehingga akhirnya dari tim pembelajar Merdeka ini membuat modul nih untuk teman-teman guru MI yang ada di Kabupaten Tegal. Yang paling mendasar yang membedakan adalah dengan sistem implementasi pembelajarannya. Pada kurikulum Merdeka ini, pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid, ya. Jadi guru itu di sini hanya menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu. Jadi pembelajarannya dikemas mau seperti apa, kita bisa membicarakan berdiskusi dengan anak dengan tujuan utamanya atau lebih mengakomodir pada kebutuhan siswa. Sedangkan siswa itu kan punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Bisa kesiapan belajarnya, mungkin gaya belajarnya, minatnya. Di sini itu seperti itu. Jadi tidak hanya melulu berbasis saintifik satu macam strategi, tapi kita bisa menerapkan strategi diferensiasi. Oke, Terus baik. untuk sistemnya juga berbeda, Mbak. Jadi kalau untuk di modul ajar ini kurikulum Merdeka ini tidak ada pakemnya. Jadi Pas Menteri itu memberikan kita kebebasan. Yang jelas di dalamnya itu dalam modul ajar ini harus ada pertanyaan pemantik, kemudian profil pelajar Pancasila dicantumkan di situ. Jadi benar-benar harus komplit di situ. Walaupun kita untuk pedoman pakem model seperti apa itu tidak ada. Jadi benar-benar diberikan kemerdekaan kepada teman-teman guru dalam membuat modul tersebut.
Oke, gitu. baik. Melihat tadi berarti ada banyak masalah dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sesama guru. Masalah apa yang ditemukan dari teman-teman nih setelah sharing dengan guru-guru MI lain nih Pak? Sampai akhirnya oke deh buat modul aja gitu. Teman-teman keluhannya apa nih di lapangan yang akan menerapkan kurikulum merdeka? Yang pertama mereka itu masih bingung dalam penurunan dari CP ke TP. Jadi CP itu kan capaian pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Program Pancasila ya. Tujuan goalnya kan itu pendidikan kita. Jadi mereka masih bingung dalam penurunannya. Dari CP ke TP, tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran. Itu yang mereka masih bingung. Kemudian yang kedua, dalam penerapan P5, Project Belajar Pancasila, kalau di MI-nya tambahkan lagi belajar rahmatan alamin gitu. Jadi mereka masih bingung, taunya kalau kita punya project satu kali kita buat project kemudian langsung selesai gitu. Oke. Padahal itu kan harus ada step-stepnya, mulai dari persiapan, kemudian ada perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi mereka harus diberikan pemahaman seperti itu. Baik, kemudian terkait proyek ini nih, tadi sudah ada pengen buat modul goals-nya yang pengen didapatkan dari proyek ini apa nih? Ibu dulu atau Pak Jazuli yang mau jawab nih? Boleh Ibu dulu deh. Oke, dulu. Kalau goalnya ya, pertama itu kan karena proyek kita ini kan memang didasari pada adanya miskonsepsi kan ya. Yang pertama ya jelas goalnya kami ini ya dari Pembelajar Merdeka menginginkan guru-guru madrasah itu punya pemahaman tentang modul ajar, tentang tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tentang implementasi P5RA itu sesuai dengan regulasi yang ada tentunya itu. Yang kedua, kami itu goalnya juga mereka itu bisa mengimplementasikan, menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka ini di sekolah mereka. Yang terakhir, goal dari kami adalah adanya produk dari para guru-guru madrasah ini. Mereka punya produk berupa tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Itu kan satu modal untuk bisa membuat modul ajar ya mereka harus membuat dulu TP-ATP. Nah, baru bisa membuat ke modul ajar, kemudian modul P5. Nah, kami berharap itu goal itu mereka itu menghasilkan perangkat ajar tadi yang merupakan hasil karya sendiri. Nah, bisa dimanfaatkan oleh komunitas guru-guru MI yang lain. Oke, Ya. menghasilkan karya sendiri. Ada Ya, tambahan jadi Pak? goal kita itu mereka bisa mandiri, membuat administrasi, sekaligus bisa melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka seutuhnya. Iya, jadi tidak ada miskonsepsi, tidak ada ibaratnya itu mereka hanya menerawang-rawang. Mereka hanya bisa mengambil ilmu-ilmu dari YouTube dan sebagainya. Karena kita pendampingan itu sampai 7 kali loh. 7 kali setiap minggunya. Kemudian kita ada juga mentoring visitnya. Jadi kita langsung terjun ke lapangan kepada mereka itu di kelasnya seperti apa. Kita akan ya kayak membuat bengkel pembelajaran Oke, di situ, iya. Oke, jadi tempat sharing seperti itu Betul, ya betul prosesnya. sekali, ya. Ngomong-ngomong ini Pak, dari teman-teman tim pembelajar Merdeka ini kan menghasilkan produk berupa modul nih. Betul. Setelah itu juga kemarin katanya ada workshop juga. Boleh diceritakan Pak sedikit kemarin workshop kemarin yang Iya. sudah terlaksana? Ya, luar biasa kemarin. Jadi Tribuners kemarin kita dari Pembelajar Merdeka tanggal 11 itu sudah melaksanakan workshop pertama. Jadi sama, kita itu berempat itu pada awalnya pesimis. Kita di komunitas guru SD, kemudian kita akan masuk ke komunitas guru MI. Apakah diterima atau tidak? Jadi kita punya bayangan seperti apa begitu. Ternyata saat kita masuk di pelatihan itu, kita wah gitu. Kok antusiasnya luar biasa gitu. Jadi saat pembelajaran mereka benar-benar mengikuti kita malah kewalahan meladeni pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu sangat luar biasa. Jadi peserta pun dari 90 yang kita targetkan, ternyata yang berangkat itu lebih dari 90 sampai 95, Mbak. Dan itu sudah mendaftar memang sudah dari pihak KKN-nya kan. Dan termasuk persis bagi kita ya, Bu Usia. Dan kita pun masuk di komunitas MI ini bisa membuka cakrawala kita.
bahwa oh ya, jadi kalau guru SD itu nggak boleh terpisahkan. Kita sama-sama guru begitu. Jadi Baik. perasaan pertama kita ada gimana-gimana, ternyata setelah seperti ini, oh kita bisa blended, kita bisa bersharing gitu. Oke. Iya. Berarti ada 95 guru yang ikut. Itu Betul. apakah dari MI saja atau dari SD juga nih Pak Bu? Dari MI semua. Dari MI semua, MI karena semua, memang ya. ini dikhususkan proyek ini untuk guru MI ya. Guru Oke. MI betul. Oke, Betul. saya penasaran dengan antusiasme dari 95 katanya. Karena Tribuners undangannya 90, yang 90, datang betul. 95. Antusiasnya seperti apa Bu kemarin Bu? Dari peserta. Kebetulan kita kan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas awal ya, kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah itu untuk guru-guru kelas 1, 2, 3, sedangkan untuk yang kelas tinggi itu untuk guru-guru kelas 4, 5, 6. Nah, kebetulan saya kebagian di kelas tinggi. Nah, 50 orang peserta saya. Ya, saya sampai menyampaikan ke peserta begini, Bapak Ibu, saya sudah minimalis ya, tapi kok saya buat gerak susah gitu. Karena itu kan melebihi kapasitas ya Mbak, maksudnya satu ruang 50 ya. Saya aja sampai ini kira-kira suara saya bisa kenceng nggak ya gitu. Terus kira-kira mereka bisa fokus tidak ya dengan 50 orang. Kebetulan saya juga sendiri karena Pak Dede harus bolak-balik karena Pak Jazuli ini sedang memegang di kelas kepala sekolah ya. Jadi kemarin itu ada 3 kelas. Jadi terus ternyata reaksi mereka cukup bagus ya. Ketika kita memberikan pertanyaan pemantik, mereka juga bisa tergali, tereksplor seperti itu, dan mereka tidak segan-segan untuk bertanya apa yang mereka tidak tahu seperti itu. Oke, saya penasaran, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan saat workshop pertama kemarin apa nih Pak? Kalau di kepala sekolah, ada pertama memang kepala sekolah ya dikhususkan karena ada kebijakan kurikulum merdeka, dan kebetulan saya yang ngisi juga di situ. Kalau rata-rata kepala sekolah itu masih bingung dalam penyusunan KOM namanya. Apa itu Pak? KOM itu kurikulum operasional madrasah. Jadi mereka itu masih belum seutuhnya seperti apa. Sehingga kami dari Pembelajaran Merdeka itu memberikan sistemnya, seperti apa urutannya, kemudian prosesnya pembuatannya seperti apa. Alhamdulillah mereka sudah paham, termasuk pembagian jamnya. Karena jam per mapelnya sudah ditentukan pemerintah. Mereka tinggal membagi-bagi jam menyesuaikan dengan hari efektifnya. Begitu. Oke, itu dari kepala sekolah. Iya, dari betul. kelas besar Bu yang Bu Uus isi nih. Nah, ya. Pertanyaan yang paling banyak. Kemarin kan kebetulan kita materinya masih di analisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan TP dan ATP. Nah, pertanyaan terbesar mereka dan miskonsepsi ya yang terjadi di situ adalah ketika mereka itu menganalisis dari capaian pembelajaran itu, ya, di mana di situ kan ada yang masuk kompetensi dan konten, kemudian untuk membentuk menjadi suatu tujuan pembelajaran itu yang masih banyak kekeliruan adalah kompetensi. Kompetensi untuk menjadi tujuan pembelajaran itu kan harus maksudnya menggunakan kata kerja operasional. Nah, di situ kebanyakan mereka itu langsung dari redaksi yang ada dari CP langsung dibuat ke tujuan pembelajaran. Harusnya dianalisis dulu di situ kata kerjanya sudah operasional belum. Kalau belum operasional, otomatis kan kita tidak bisa mengadakan asesmen untuk mengukur kompetensi siswa yang sudah tercapai. Jadi kebanyakan itu kekeliruannya di situ. Mereka memahami kompetensi, redaksi kompetensinya itu sudah masuk kata kerja operasional atau belum, seperti itu. Oke. Kemudian dari satu CP itu harus bisa menjadi berapa TP dipecah. Ya, jadi kalau memang kompetensinya 2, materinya 1, otomatis kan harus TP-nya ada 2. Mereka itu cuma 1. Atau satu kompetensi dari CP tapi materinya ada 3. Harusnya TP-nya 3. Mereka masih 1 di situ. Oke, masih ada miskomunikasi di situ berarti ya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang terbaru gitu. Baik, kemudian melihat antusiasme yang luar biasa tadi di workshop yang pertama, nanti bakal ada 6 lagi ya? Ada 6 lagi. Oke, targetnya nih untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya apa nih Pak Ketua? Iya, untuk target yang kedua ini ya, kan kita kan ada online. Online di situ nanti peserta saya tantang untuk mempresentasikan hasil
kemarin workshop pertama, karena kan kita berikan PR pada mereka ya, membuat menyusun ATP dari TP yang sudah mereka susun waktu bersama-sama dengan narasumber gitu. Jadi nanti di dalam Zoom itu, dalam dunia maya itu mereka akan mempresentasikan hasilnya setiap individu begitu. Itu di pertemuan kedua. Di bulan kedua itu, Oke, iya. selanjutnya nanti bakal di-upgrade terus berarti ya? Betul, jadi kita saling bersinergis antara pertemuan satu dan kedua dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya itu, goal terakhirnya itu mereka bisa action langsung mempraktekkan pembelajaran kurikulum merdeka secara berdiferensiasi. Untuk semester selanjutnya berarti ya Pak? Ya, untuk pertemuan yang ketujuh itu. Pertemuan ketujuh langsung? Terakhirnya itu sebelum, nah kan dalam modul tuh, nanti mereka mempraktekkan di situ, dalam kelas itu. Oke, luar biasa. Ada tambahan dari Bu Uus? Jadi kemarin itu untuk kedepannya, kalau kemarin kita kan mungkin kebetulan saya sama Pak Jazuli kan kelasnya beda. Kurikulum merdeka ya Pak, diferensiasi. Iya, jadi kami juga di kelas kelas berbeda, kami juga istilahnya strategi pendampingan kami juga agak berbeda. Kalau di Pak Jazuli itu tadi diberikan tantangan membuat yang sudah kalau saya tidak. Di kelas saya tantang setiap peserta membuat ATP masing-masing secara individu dan berbeda dengan yang sudah dibahas. Oke, sebelum itu ATP apa nih Bu? Alur tujuan pembelajaran itu tadi ya. Jadi mereka saya tantang setiap peserta mampu menyusun alur tujuan pembelajaran dari satu capaian pembelajaran, satu elemen setiap orang. Oke, luar biasa. Semoga tercapai nanti apa yang menjadi tujuannya, mudah-mudahan. goals dari proyek ini. Tapi Bu Uus dan juga Pak Jazuli, apakah dengan proyek tadi yang sudah dibuat nih dengan satu workshop kemarin sudah terlaksana, apa udah puas belum sih sama proyek ini atau pengen ada capaian-capaian lagi nih setelah ini? Yang jelas belum. Oh, belum. Kita baru satu langkah. Baru satu langkah. Baru satu langkah. Baru satu aja itu. Kita masih belum berlari. Nah, kita mau ngajak peserta ini berlari dalam workshop kita selanjutnya begitu. Iya, jadi selanjutnya itu peserta didik itu selain bisa memahami apa itu kurikulum merdeka, mereka bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan di kelas. Administrasi juga tertata. Jadi nggak kita bisa ngajar, tapi administrasinya kosong gitu ya. Iya, jadi kalau administrasinya hebat menumpuk, tapi pembelajarannya kosong. Jadi kita ada balance, ada keseimbangan begitu. Mereka bisa mempraktikkan pembelajaran kurikulum merdeka, administrasi juga tertata begitu. Jadi balance gitu ya, administrasi pembelajaran juga keduanya harus seimbang Tribuners. Kalau dari Bu sendiri, puas belum Bu? Pribadi nih Bu, secara pribadi. Untuk kegiatan ini ya, workshop yang kemarin dan juga proyeknya. Saya memang ya lumayan lah ya, tapi saya punya keinginan lain, maksudnya yang harapan saya itu ya proyeknya ini bisa merata, terutama guru SD juga. Ya, selama ini kan untuk kami dari guru SD sendiri ya, dari yang kemarin kelas 2 dan 5 ya, itu hanya 3 kali pertemuan. Sedangkan di proyek dari Tanoto Foundation ini bisa sampai 7 kali. Luar biasa. Ya, nah saya sih pengennya ya, kalau untuk proyek ini ya hanya sekup kecil saya puas, tapi untuk saya sebagai guru, sebagai pembelajar sepanjang hayat, saya juga menginginkan komunitas kami guru SD juga punya kesempatan yang sama. Ya, padahal di sini saya sebagai pemateri ya. Kalau selama ini kami paling ya melalui KKG itu pun tidak bisa seintensif seperti di proyek kami. Mudah-mudahan proyek ini juga digelar lebih luas seperti itu, Mbak. Semoga nantinya Tanoto Foundation juga akan memfasilitasi teman-teman guru lainnya agar banyak proyek lagi di Kabupaten Tegal gitu ya, untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Tegal. Terakhir, untuk menutup acara hari ini, boleh dong Pak harapannya ke depan disampaikan ke Tribuners? Pak Tribuners, saya memiliki dari tim pembelajaran merdeka memiliki harapan bahwa dengan adanya proyek ini, guru-guru NI di Kabupaten Tegal, khususnya 3 kecamatan, yaitu di Lebaksiu, Selawi, dan juga Dukuwaru, memiliki pemahaman yang sama, memiliki pemahaman yang instan tentang kurikulum merdeka, bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan di kelasnya
seutuhnya sesuai dengan regulasi aturan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Iya. Bu Uus, boleh harapannya dan pesannya Bu disampaikan? Tribuners, harapan saya ya itu seperti ya nggak jauh beda lah ya dengan yang disampaikan Pak Jazuli. Tapi di sini saya berharap guru-guru madrasah ibtidaiyah juga lebih mandiri dan mereka mampu menghasilkan produk perangkat ajar yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Itu saja. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Proyek dari tim pembelajar Merdeka ini semoga proyeknya nanti berjalan dengan lancar dan sukses dan bisa merambah ke teman-teman yang lain juga ya seperti yang diharapkan. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Bu Uus dan juga Pak Jazuli. Semoga sehat sukses selalu. Baik. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kami bersama dengan Pak Jazuli dan juga Ibu Uus. Beliau adalah tim pembelajar Merdeka dari tim Fasda Tanoto Foundation untuk Kabupaten Tegal. Terima kasih telah menyaksikan program kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik.